traktir 5.000 orang makan, nggak kau bagi aku, sabar aku. Kau sembuhkan orang sakit, aku sakit asam urat nggak kau sembuhkan aku, sabar aku. Kau bangkitkan orang mati, aku mati nggak kau bangkitkan aku. Memang anak kurang ajar. Nyesel kali aku melahirkan. Apalah manfaat kau? Capek-capek aku melahirkan kau. Padahal waktu aku melahirkan kau masih bocil, aku masih bocil. Udah bocil perawan lagi aku. Udah gitu, anak kurang ajar ini dijadikan Tuhan bagi Oten. Coba. Coba ya dulu dijadikan Tuhan sama Oten. Terus apa lagi? Dengan modal apa? Modal jalan di atas air. Widih, bang, zaman sekarang, wallahi, kalau ada ku tengok orang jalan di atas air, nggak salut aku nengok dia, nggak kagum aku nengok dia. Ku nyatakan dia longor. Aku katakan longor. Zaman sudah modern. Ada kapal laut, ada pesawat terbang. Lagi dia jalan-jalan di atas air. Kalau nggak kagum bang, kalau aku lah jalan, aku udah naik kapal laut aku nih, nyeng, aku tengok ada orang jalan di atas air. Longor aku nih. Aku jalan di atas air. Kalau kau nggak ada ongkos untuk naik kapal, kau pinta orang naik kapal kau, jalan kau di atas air. Dari sini pergi kau ke Jakarta, mau berapa bulan kau sampainya? Dengan kau di atas air, dari sini pergi kau ke Amerika, mau berapa tahun kau sampainya? Ya, itu bukan jadi tontonan yang luar biasa itu, longor. Pesawat terbang sudah ada, kau tinggal duduk manis begini, tring, sampai kau ke Amerika. Bukan mukjizat di zaman sekarang. Kalau di zaman lampau, oke, mukjizat. Kalau sekarang nggak mukjizat itu, tidak dikatakan mukjizat lagi itu. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu kok jalan-jalan di atas air. Nanti jalan kok di atas air, ingat di tengah laut ada elang, ya kan? Jalan kok di atas air, dijemput elang kok nanti, boom, kata gitu. Tampon kau ke tebing, meninggal kau dicabi-cabi elang daging kau. Pikir. Bukan hebat dia jalan di atas air. Makanya jangan dengan modal, ya, dengan modal kemampuan yang di luar nalar manusia tapi terbatas seperti itu, tak pantas sosok itu kalian katakan Tuhan. Tidak pantas. Apalagi diiringi dengan kekonyolan. Bangkitkan orang dari mati, dari kematian. Orang yang kau bangkitkan dari kematian itu, ketika itu dia matinya sakit. Setelah itu kau yang mengalami kematian. Udah gitu kematian yang kau alami lebih parah daripada orang yang kau bangkitkan. Begitu ya. Naiklah Dumaria, nggak apa-apa. Dumaria naik. Bila kau memilih anak istrimu, berarti kau mengorbankan keluarga demi menyelamatkan anak istrimu. Nggak nyambung kau tappingnya. Bila kau memilih anak istrimu, berarti kau mengorbankan keluarga demi anak istrimu. Kalau kau milih anak istrimu, berarti kau mengorbankan keluarga demi anak istrimu. Ya, anak istriku kan keluargaku. Mana nih kali-kali kau anak istriku? Oh iya. Syarat jadi Oten harus longor memang ya. Bang Faro, jadi kalau kau korbankanlah anakmu untuk supaya hamil, ngamilin, ngeluarin tuannya, gak apa-apa kan, demi keluargamu juga gitu loh. Oh, itu nggak nyambung, analogi nggak nyambung. Tapi yang lebih luar biasa itu begini teman-teman, ini luar biasa. Inilah apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa pada masa itu, luar biasa di masa mati, luar biasa di masa lampau, luar biasa di masa sekarang. Gitu. Silakan saja. Ya, lanjut. Oke, aku masih ini. Ya. Siap. Apa yang luar biasa dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Ingat, Yesus
ketika dia tinggal di Nazaret dan Galilea, tanah dia itu dijajah oleh pemerintahan Romawi, dijajah. Harusnya ada hal yang lebih besar yang bisa dia lakukan, ya, daripada dia bangkitkan orang mati, daripada dia memberi makan 5.000 orang dengan roti. Kali itu saja dikasihnya 5.000 orang makan dengan roti, tapi seumur hidup orang itu terjajah oleh pemerintahan Romawi, di mana negeri yang terjajah tidak memiliki kebebasan dan juga kemerdekaan dalam berkata, berpendapat, bahkan untuk mencari nafkah. Tidak ada. Negeri yang terjajah itu sakit. Contoh, tengok Palestina, sakit mereka di situ, gitu loh. Ada hal harusnya yang lebih besar yang bisa dilakukan oleh Tuhanmu. Apa itu? Membebaskan tanah kelahirannya dari penjajahan. Jangankan membebaskan tanah dari penjajahan, Tuhanmu pun ikut dijajah, Bang. Bahkan yang membunuh pun penjajah. Konyol nggak, kawan-kawan? Konyol nggak? Konyol. Yang mengadili Tuhanmu sesaat dia sebelum disalibkan itu penjajah. Di bawah pengadilannya Pontius Pilatus, di bawah kekuasaan Herodes pada masa itu. Penjajah diadilinya Tuhan Oten. Cobalah dulu. Kalau Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, keren, Bang. Berawal dari Mekah, hijrah ke Madinah. Madinah itu kota kecil, dia bangun militernya di situ, gitu loh. Dilawan dia penjajah. Siapa penjajah terbesar selain Romawi? Persia. Persia itu daerah jajahan dia dari India sampai ke Afrika, terus di perbatasan Roma. Wilayah yang dijajah oleh Persia pada saat itu seluas hampir 11 juta kilometer dikuasai Persia. Itu yang dilawan Nabi kami, gitu loh. Dengan mengutus anak muda diutus Nabi kami, gitu loh, untuk mengalahkan Persia pada masa itu. Di bawah kepemimpinan siapa itu? Nanti kalau aku salah diluruskan sama Ustaz Dio, ya. Sa'ad bin Waqqas, ya, aku nggak salah. Sa'ad, di bawah kepemimpinan Sa'ad, anak muda itu yang menyerang Persia. Disurati Nabi Muhammad SAW setelah Persia kalah sama Romawi. Kan dua negara adidaya pada masa itu, Persia dan Romawi. Kalah Persia, disurati Nabi Muhammad SAW supaya dia beriman, bertakwa. Kalau nggak, kau nanti nanggung dosa dari rakyatmu, katanya. Malah dirobek-robeknya surat Nabi, ditebasnya utusan Nabi di situ. Oh, kau tunggulah, kata Nabi. Dikirim Sa'ad, gitu loh. Saat dikirim pada saat itu masih remaja dia, kalah Persia, obrak-abrik Persia. 11 juta kilometer negara kekuasaan Persia dikuasai Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Diterapkan masyarakat Islam dari pesisir Hindia, Afrika sampai perbatasan Roma pada masa itu, dengan tujuan apa? Satu sama lain jangan menzalimi yang lainnya, gitu loh. Hidup makmur, tidak ada lagi penjajahan. Bukan ketika Nabi Muhammad SAW memahami itu, menguasai itu, membebaskan itu, Nabi muncul jadi penjajah. Enggak, dibebaskan itu tanah 11 juta kilometer itu tadi sama Nabi Muhammad SAW. Tanahnya Tuhanmu dimerdekakan. Setelah itu Nabi mengirim surat kepada pemimpin Roma pada saat itu, gitu loh, kepada Kaisar Roma. Dibaca Kaisar Roma, nggak dirobek memang suratnya kan. Nanti kalau salah diluruskan Ustaz Dio, ya, sejarahnya ini. Kalau dibaca sama Kaisar Roma itu tidak dirobek suratnya, dibaca. Terus dia bilang, panggil pendetanya, dari Ahmad Muhammad. Loh, ini namanya kan ada dalam kitab kita. Karena dulu rajanya Roma dulu itu mereka Nasrani, Nasoro, bukan Kristen, ya, bukan. Mereka pengikut Isa bin Maryam. Dalam kitab Injil ada nih, dipanggil pendetanya, pendeta sini lihat. Ini ada ngasih aku surat dari Madinah. Dia mengaku dirinya adalah Rasul. Dia bernama Ahmad. Bukankah nama dia ini ada dalam kitab kita? Pendetanya mengiyakan. Tapi ya Kaisar,
Kalau kau turuti apa yang dikatakan Muhammad, jatuh marwah kita di negeri yang lain. Kita ini negeri pemenang. Persia udah kita kalahkan. Gak mungkin kita takluk sama dia. Jadi apa responmu? Lawan dia, katanya. Diutus Nabi Muhammad SAW, Khalid bin Walid pada masa itu. Kalau ditanya sama kalian jumlahnya nggak masuk akal. Di mana pasukan Nabi Persia saja, pasukan Nabi Muhammad SAW pada saat itu 24.000 melawan hampir 300.000 pasukan Persia. Putus Persia, putus. Ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan melawan Roma, ingat kalian ya, ingat ten. Yang mau dimerdekakan Nabi Muhammad SAW ini tanah Tuhanmu, ten. Di mana Tuhanmu tidak mampu memberikan keadilan sosial di tempat itu, ten. Perempuan dibiarkan telanjang dijual di pasar, ten, pada masa itu, ten. Perempuan pada masa itu tidak punya harga diri, ten. Tidak ada aturan nikah yang mengikat pada masa itu, ten. Orang-orang boleh memelihara perempuan 1, 2, 3 seribu bahkan, ten. Gak ada aturan kewajiban tentang nafkah pada masa itu, ten. Tidak ada mahar. Bahkan seorang suami bisa menjual istrinya demi keuntungan dia pribadi, ten. Ngeri kali hidupnya pada saat itu. Dan itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya tunduk juga lah Romawi. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid menjadi panglima perangnya. Putus Romawi. Mulailah terusir mereka. Mulailah lepaslah tanah jajahan mereka. Hidup makmurlah orang-orang pada masa itu di Galilea dan juga Nazaret. Kalau pada masa itu tidak terjadi, nggak kayak sekarang ini hidup kita, gitu loh. Penjajahan dari yang dilakukan oleh Persia dan Romawi masih ada sampai sekarang. Tapi memang begitu kehendaknya seorang Nabi Muhammad SAW, seorang diri dia bisa menaklukkan dunia. Gelar raja di atas segala raja harusnya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sama dia. Kapan pula dia menjadi raja di atas segala raja? Orang sejengkal tanahnya aja pun tidak bisa dibebaskannya dari penjajahan pada masa itu kok. Sejengkal tanah kelahirannya saja tidak bisa dibebaskannya dari penjajahan. Jadi dia raja atas tanah apa? Gak bisa dia menjadi raja. Tapi Nabi kami, ingat ya, 11 juta kilometer daerah kekuasaannya Persia. Roma berapa pada masa itu ya? 8 juta kalau nggak salah ya. 8 juta lebih. Ya Roma itu kan negara barat sekarang kan. 8 juta lebih negara kekuasaan dari Roma putus semua, dibebaskan. Berapa semua? Hampir 20 juta kilometer. Islam itu bersifat penjajah, dikalahkannya penjajah yaitu Persia, kembali Islam menjajah pada masa itu Hindia, Afrika sampai perbatasan Romawi. Dijajah, tapi tidak dijajah, diberi kebebasan. Hidup kalian berbangsa-bangsa. Hindia, bangun negerimu dengan begini. Afrika, bangun negerimu dengan begini. Apalagi negeri lain, bangun negerimu dengan begini. Negeri lain, bangun negerimu dengan begini. Tapi dengan satu jaminan, kau tunduk dengan hukum Allah. Kau jangan melawan hukum Allah. Kalau kau lawan hukum Allah, putus kau. Itu aturannya. Hukum yang disampaikan oleh Allah, sunnatullah, itu adalah rahmatan lil alamin. Di mana contoh, seorang pemimpin tidak boleh zalim dia kepada yang dia pimpin. Seorang yang dipimpin, masyarakat yang dipimpin, dia tidak boleh melanggar atau melawan kepemimpinan dari seorang pemimpin. Di mana suatu daerah harus begini, dan seorang pemimpin dan juga masyarakat bagaimana bersikap terhadap tumbuh-tumbuhan, bagaimana bersikap terhadap hewan, bagaimana bersikap kepada sesama manusia. Di mana aturan itu tadi melahirkan peradaban-peradaban yang penuh kemuliaan bagi manusia. Dan hancur peradaban. Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu meskipun mereka bersundal. Hancur peradaban. Kalau kau mau jadi ikut aku, kau harus benci ayahmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, bahkan dirimu sendiri. Hancur peradaban.
Matius 5:39, janganlah melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Hancur peradaban. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Matius 5 nomor 44. Matius 5 nomor 44. Amburadul peradaban. Nggak akan ada kita. Kalau diikuti kalian, nggak akan ada kita. Kita nggak akan merdeka kita dari Belanda. Masih dijajah kita sekarang. Makanya ada pertanyaan besar. Ada apa dengan Oten dengan Belanda? Antara Oten dengan Belanda ada apa? Gitu loh. Ada apa ini? Makanya lagunya gini. Ada apa dengan Oten dan Belanda? Moderator nih, karena moderator. Capek juga. Loh, itu Estiena kali ngunyah-ngunyah dia. Nih karena bagus kan diskusi kita. Nyampe ini. Ya Ustadz, dia itu Sa'ad bin apa itu yang membebaskan Persia di anak remaja itu Ustadz? Sa'ad bin Waqqaf ya, bukan? Syair dong, diberkatilah kau Bang Hawa. Iya, Sa'ad apa? Sa'ad bin Waqqaf teman-teman ya. Aku ingatnya namanya Sa'ad. Anak muda itu namanya Sa'ad. Banyak. Tapi kayaknya itu udah keluar. yang penting Sa'ad lah namanya teman-teman. Ya, nanti kita cek lah. Aku udah lama juga kisah itu bacakan. Cair dong, diberkati lah Bapak. Oke, Bang Siraja, selamat bergabung Siraja. Ya, Islam Kristen. Kristen lah. Oke, sabar Dinda ya. Bang Siraja minta tolong ya agak menjauh dari babi yang makan ya. Kedengaran sampai sini. Kenapa deh? Kok nangis? Bukan nangis, ada enggak, kalau dekat sama babi yang lagi makan agak menjauh, kedengaran suara makannya. Kedengaran agak menjauh. Oke, Satria, selamat bergabung Satria. Daripada babi Ya, dan dia mau Assalamualaikum Bang Faruk. Maaf ya salah pencet Bang Faruk. Waalaikumsalam, siap Bang Satria. Oke, Dinda Siraja, diskusi kita Dinda. boleh? Oke, tema kita hari ini ya, apakah Yesus itu memiliki akhlak? Sebelum ke tema ini, saya tanyakan dulu ke Dinda Siraja. Selaku iman Oten, Tuhan Dinda itu siapa? Allah. Apa? Allah, bahasa Arabnya Allah. Oke, berarti bukan Yesus ya? Yesus juga. Oke, Yesus selaku Tuhan Anda ini, apakah dia maha kuasa? Jelas. Oke, jika Yesus Tuhan Anda ini maha kuasa, apakah dia mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria hamil? Belajar lagi ya, Dek. Belajar lagi. Belajar Gimana? lagi ya, Dek, tentang Alkitab biar kamu pintar. Enggak, ini saya bertanya, Dinda. Bertanya. Ini apa? Gimana pertanyaannya? Jika Yesus Tuhan Anda maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria hamil? Semua dia bisa lakukan, termasuk kau diubah jadi monyet aja bisa. Semua bisa. Oke, saya tidak tanya itu dulu. Saya tidak kata kuasa tentang Ya, terus tentang kehamilan Maria ini. Oke. Jika dia mampu menjadikan Maria hamil, maka saya tanya ke kau pertanyaan intinya. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak, Dinda? gimana? Seorang ibu kandungnya membuat ibu Mulai Apa Dinda? Memang begitu reaksinya Dinda. Tiba di pertanyaan ini, Oten rata-rata itu koprak gak dengar dia, koprak gak dengar. karena pertanyaanmu itu aneh. Jadi Iya. agak susah dengarnya. Pertanyaanmu Dengar. aneh. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Tidak. Oh tidak, berarti dia ketika menjadi anak adalah anak yang tidak berakhlak, betul ya Dinda ya? Siapa itu? Ya anaknya Maria lah. Tadi kau bilang seorang anak, kan bukan kau bilang Iya. Yesus, kan seorang anak. Anaknya Maria namanya siapa? Ya kau bilang tadi seorang anak kan, bukan Iya. Yesus kan? Iya, anaknya Maria siapa namanya? Yesus. Yesus ini Tuhan bukan bagimu. Iya.
Yesus Tuhan Anda ini maha kuasa enggak? Jelas sih bilang. Kalau Dengan aja kemahakuasaannya, bilang. dengan kemahakuasaannya, Yesus yang anak Maria ini mampu nggak dia menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Untuk apa dia menjadikan ibunya hamil? Tadi kau bilang mampu. Tapi kalau bilang seorang anak, gimana sih? Mana? Mana yang betul pertanyaanmu? Seorang anak itu tadi tentang akhlak. Seorang anak itu tentang akhlak gitu loh. Tapi tentang kemahakuasaan ini tadi Yesus yang maha kuasa ini, apakah mampu menjadikan Maria hamil? Bisa. Kenapa tidak bisa? Berarti seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, yaitu Yesus, apakah dia memiliki akhlak? Jadi kalau maksudnya Yesus itu manusia atau Oke. Maksudmu Yesus itu manusia atau bukan? Sekarang saya tanya. kau pelajari dulu. Dengar dulu. Kedatangan Yesus itu kau pelajari dulu. Ketika anjing melahirkan monyet, apakah itu masuk akal? Kedatangan Yesus itu kau pelajari dulu, baru kau bertanya tentang itu. Apa? Ini pura-pura nggak dengar dia kan? Apa yang kau bilang? Ini ya gini. Saya bilang kalau mau kau tahu Yesus lahir itu gimana, kau pelajari dulu tentang kedatangan Yesus seperti apa. Dia seperti manusia kah atau memang dari roh? Oh, emangnya dia waktu lahir, Maria waktu melahirkan, yang dilahirkannya manusia atau roh? Iya, saya tanyai tadi. Setauku dalam Lukas 1 nomor 31 dikatakan malaikat seorang anak laki-laki. Berarti manusia gitu loh. Iya, datangnya dari mana? Apakah dengan hasil persetubuhan atau memang dari roh langsung? Dari lubang mamanya lah. Kau pencemar. Astaga. Datangnya dari mana lagi? Dari lubang Pantas lah kau botol. Ditanya dasarnya dari mana? Lagi. Dasarnya dari mana? Yang kau bilang itu kan itu proses dia melahirkan. Dia Saya kan tanya tadi kan dia hamil itu datangnya dari mana? Makanya kau datangnya pelajari dulu dari dasarnya Yesus itu kau pelajari dulu dari mana dia dasarnya datangnya. Dia Bukan dari datangnya hamil dari aja. lubang mamanya lah datangnya. Astaga. Loh, jadi dia datangnya dari mana? Roh Allah Dari turun ke rahim Maria, roh Allah bukan dari lubang mamanya. Gimana lah kau ini botol. Kalau kau harusnya bertanya prosesnya. Sosok pandai. Kehamilan Marianya. Sosok pandai. Inilah sosok pandai. Tidak, harusnya kau tanya, kau tahu Dibilang, nggak bagaimana dari proses mana asalnya roh itu datang? Saya bilang dari lubang mamanya. Kan tidak masuk akal jawabanmu. Tidak, tadi kau kau longor. dari mana Yesus itu datangnya? Dari Kan mana gitu. asalnya? Asalnya dibilang Iya, asal-asal. dari mana asalnya? Iya, oke, aku jawab dari lubang mamanya. Ya udah kau longor jawaban kayak gitu. Dari mana Pak lubang mamanya kayak gitu? Jangan tanya kau. Makanya aku bilang belajar lagi ya Kode Faruk. Tahu datangnya dari mana? Faruk Oten belajar lagi ya. Lalu keluarnya dari mana? Datangnya kau dari mana? Kau datangnya dari mana? Kalau saya datangnya dari antara laki-laki dan perempuan. Kalau Yesus itu bukan dari hasil persetubuhan, tapi dari roh yang dari Allah sendiri. Ya, jadi yang melahirkan kau siapa? Astaga. Pertanyaanmu itu nggak masuk akal, tak apa-apa yang kau bahas Yesus. Jawab apa? Bukan nggak masuk akal, Linda. Hanya saja kau sudah mulai malu gitu loh. Kau mah. Makanya tadi gini kau paparkan tentang proses. Botol katanya itu pertanyaan botol katanya. Tetapi tentang proses hamilnya Maria ini tadi. Oke, kita Yang kaji ku sekarang. tanya Dinda, bentar. Memangnya hamilnya Maria itu seperti apa prosesnya, Dinda? Proses hamilnya Maria itu seperti apa? Tetap layar teman-teman, tembuskan ke 250 teman-teman. Proses hamilnya Maria itu seperti apa rupanya? Iya, yang ku tanya, kau tahu nggak Yesus itu datang dari mana? Dari lubang dia datangnya. Astaga. Mencret Dari lah. mana? Sebelum dia datang ke dulunya, malaikat sudah menyampaikan bahwasannya dia akan lahir ke dunia, yaitu beli nama dia Yesus katanya. Ya, manusia enggak? Seorang anak laki-laki enggak dikatakan? Iya, dia datang dari mana? Saya bilang. Dari Asalnya. lubangnya. Ya udahlah. Berarti memang gak ada ilmu.
Kalau ya, aku tanya tadi, Dinda, kalau aku tanya tadi dari mana dia proses lahirnya, ya betul dari ibunya. ya. Kalau ini kan saya tanya, asalnya dari mana? Asal. Kau Makanya gini, Faruk, dengar. Proses kehamilan mamanya yang kau tanyakan. Diam. Gini, Faruk, kau asalmu dari mana? Saya bilang, coba jawabmu apa? Ya dari rahim mamaku, keluar dari kemaluan mamaku. Asalmu dari mana? Asal. Iya dari kecuali kau tanya siapa yang menciptakanmu? Allah. Kau tanya asal kan aku dari rahim Oh, gini. Faruk, asal daerahmu dari mana? Asal daerahmu dari mana, Faruk? Asal daerahku? Ya. Oh, kau sebut daerah kan? Maka kau jawab daerah dari Ya. Siantar lah Pak atas. Itu kampung siapa? Kampung opungmu atau orang tuamu atau emang kampungmu sendiri? Tapi daerahku kau tanya coba. Kan kau tanya asalmu, daerah asalmu, dari asal. Kalau ku tanya tempat tinggalmu, iyalah kau bilang Siantar. Aku kan nanya dari asalmu, kayak aku dari asalku mana? Parlita. Iya, aku dari Siantar. Terus? Dari asalmu dari situ. Iya, terus? Nah, ya udah sama seperti Yesus. Asalnya Yesus ini dari mana? Dari Roh Allah yang turun ke rahim Maria. Dari Galilea harusnya cemar. Galilea. Dari Galilea Nah, lah daerah. Bang Faruk, kukira dia bilang sama juga Yesus dari Siantar juga Yesus kukira tadi dia bilang. Gak paham dia ditanya. Menjawab pun gak paham, bertanya pun gak. Ini Dinda. Sekarang saya tanya ya, Yesus itu berasal dari daerah mana? Yesus itu tidak ada daerah, dia dari surga. Oke, dari mana datanya? Di mana datanya Yesus menyatakan dia dari surga? Mana datanya? Bentar, sabar. Jangan kejang-kejang, santai-santai. Bentar ya. Dinda, nanti bangunin abang ya kalau udah ketemu ya Dinda ya, bangunin ya. Iya, Dek. Sabar ya, Dek. Tunggu, Dek. Matius 1 ayat 18, Dek. Ya. Buka, Dek. Matius 1 ayat 18, Dek. Matius 1 nomor 18. Nih, tunjukkan namanya. Ya, baca, Dek. Nih. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunggangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti dia dari Roh Kudus yang kutanya. Di mana datanya? Kau bilang Yesus. Dulu, aku Dek, diam dulu. Ini kalau nggak nipu nggak oten namanya mana surga? Diam dulu, baru aku jelaskan. Aku nunjukkan ayatnya, aku yang jelaskan. Kau diam, jangan ribut. Nggak usah kau jelaskan lagi. Diam aja, jangan ribut. Diam. Diam dulu. Kau yang diam, udah mulai menjajah kau. Kau menipu aja kau di sini kau. Nipu bos dia. Ku tanya tadi kan datanya teman-teman kan, di mana datanya? Yesus mengklaim dirinya datang dari surga, berasal dari surga. Dikasih dia data Matius 1:18, berasal dari Roh Kudus. Enggak ada. Mau menjelaskan pula lagi udah kitab terjemahan. Terjemahan ini merupakan bagian penjelasan dari original teks. Nggak usah kau jelaskan lagi sama aku ketika sudah jadi terjemahan. Ini ada kitab penjelasan kalian. Kalau kau kasih kau kesempatan berbicara,
congormu akan kau gunakan untuk berdusta, menipu, kerja kalian noten yang enggak ya. Apa mau kutipu dari kau? Apa? Emang aku dapat untung apa nipu kau? Kenapa kau kasih datanya dari surga? Kan kau tanya dari Roh Kudus, kan aku tanya dari surga. Mana datanya? Roh Kudus itu dari mana? Roh Kudus itu dari mana? Kau baca Matius 1 nomor 4. Oke. Matius 4. Baca. Matius 1 nomor 4 ya. Matius 4. Ah, tadi Matius 1 nomor 4, sekarang Matius 4. Mana kau baru? Matius 4 nomor ayat nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Itu. Ya. Apa itu? Nah, bentar. Itu kan Yesus dicoba di padang gurun. Gimana lah kau Faruk? Lukas 4 nomor 1. Oh, Lukas. Oh, ya, bentar. Kalau kau lo Faruk, Lukas 4 ayat 1. Nomor 1. Oke. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Terus Matius 1 nomor 18, dengar. Matius 1 nomor baca dulu. Dengar dulu. Matius 1 nomor 18 dikatakan Maria hamil dari Roh Kudus, betul? Betul kan? Nggak boleh kebantah itu. Begitu tertulisnya. Betul. Lukas 4 nomor 1, ternyata Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus karena Roh Kudus itu berdiam di dalam diri. Bahkan dia kepenuhan Roh Kudus. Sekarang saya tanya, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Roh Kudus itu dari mana? Saya bilang tadi. Kok lari-lari? Nomor 18, dengar dulu. Kok lari-lari kau jawabannya? Nomor 18. Yang kutanya tadi, Roh Kudus itu dari mana? Yesus adalah Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Roh Kudus itu dari mana? Kan itu kutanya tadi. Kok jawab pun lari-lari? Yang kita tanyakan tadi di awal, Yesus yang dari mana? Bukan Roh Kudus yang dari mana? Udah. Yesus itu berasal dari surga, yaitu Allah sendiri. Dia turun ke bumi lewat Roh. Itulah Roh Kudus. Terus? Oke, saya ulangin lagi ya. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1. Yesus ternyata dalam dirinya adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu berasal dari mana? Aku bilang. Tanya itu Dinda, nggak aku tanya itu. Bilang aja nggak bisa jawab Dinda. Nggak mau tahu aku mau Roh Kudus dari mana, nggak mau tahu aku. Ya udah, bilang aja nggak bisa jawab, bilang. Biar aku jelaskan. Nggak mau tahu aku Roh Kudus itu dari mana. Sekarang saya tanya. Bilang nggak tahu aku bang, bilang itu. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Yang menjadikan Roh Kudus itu sendiri turun ke rahimnya, gimana lah kamu menjadikan lahir-lahir? Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Dengar Dinda. Simak ya, fokus Dinda ya. Saya nggak tanya Roh Kudus dari mana, jangan lari ke sana. Saya tanya gini, Matius 1:18, Maria hamil dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1, Yesus itu adalah pernyataan Roh Kudus. Dalam diri Roh Kudus adalah dalam diri Yesus adalah Roh Kudus. Nah, berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah lagi ke temanya ini. Paham dijelaskan kok nggak paham? Lari. Kayak udah mereng, nggak ada Yang telah pikiran. menjadikan Maria hamil adalah On dia katanya on. Dinda. Dek, iya dek. Udah turunlah kalau udah nggak sanggup lagi. Matius 1:18, Maria hamil dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1, Yesus kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri Yesus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah Dinda ya. Oke, kita naikkan lagi. Ya, buat adik-adik Oten yang mau naik, silakan tapping di bawah. ODGJ, tapping. ODGJ.
ODGJ, ketik ODGJ. Saya naikkan cepat. Adik-adik OT yang mau minta naik, yang mau naik tapping ODGJ. Kaya po iro ko sila mo. Naikkan lagi moderator. Hamadilau, sama bergabung Hamadilau. Hamadilau. Ya, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Ya, saya hanya menyampaikan Abang kuat, lalu jelasin mau oten Bang. Iya, Pak Iro boleh. Siap, siap. Itu. Ya, itu Bang yang mau saya sampaikan. Bang, makasih Bang Hamad. Tidak ada tapi dia. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Setia Sob, Setia Sob. Ya, Islam Kristen. Ya. Islam Kristen. Islam. Ya, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, tadi tertekan saya. Oke, siap. Turunin aja saya. Ya. Turunin saya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dinaikkan lagi yang lainnya. Dinaikkan lagi yang lainnya, Dinda. Oke, Ampi, selamat bergabung Islam Kristen. Halo, selamat sore Abang Islam Kristen. Kristen. Oke, sabar dulu ya, kita sampai yang lain ya. Ya, selamat bergabung Islam Kristen. Ya. Oke, turun. Oke. Ampi, Adinda Ampi, simak abangnya ya. Kita diskusi ya sesuai tema Dinda, boleh? Boleh, lanjutkan saja. Ya, Tadi saja cuman- ada menyimak di bawah sedikit terkait Tunggu Yesus dulu. berasal dari surga. Tunggu dulu. Kita bahas tema ini dulu. Nanti kamu lah menarasikan bisa sampai ke sana, ya. Kita tetap berpegang dulu kepada tema. Karena apa? Pemaparan kau katakan, ya pemaparan yang kau lakukan dengan pemaparan dengan OTN yang lain, takutnya nanti berbeda. Sehingga blunder kemana-mana, ya. Cuman sebelum kita mulai diskusi ini, Abang Faruk yang ganteng ini minta tolong kepada kamu, gitu loh. Diharapkan supaya kamu mengendalikan Roh Kudusmu dulu, ya. Jangan nanti ujungnya kejang-kejang gitu loh. Kita lomba-lomba bicara, ya. Kita mulai dulu. Adinda Abi, selaku iman Kristen, apakah kau bertuhan kepada Yesus, Dinda? Jaindro, diberkatilah kau Bang Afiah. Kan kalau mau dapat berkat buat istri dan anak-anaknya 2 topi lagi Bang, ya. Selaku iman Kristen, apakah Anda bertuhan kepada Yesus, Dinda Ampi? Yes, Oke. Yesus Tuhan Anda ini apakah maha kuasa, Dinda? Maha Kuasa karena Dia membangkitkan orang mati. Oke. atau Jika dia maha membuat kuasa, laut teduh. Dinda, jangan melebar kemana-mana dulu, Dinda. Ya tuh kan saya jawab, kan Abang tanya aja saya Ya, jawab. kendalikan dulu, kendalikan Roh Kudusnya. Itu sudah mulai agak miring ke kiri Roh Kudusnya. Masa? Sabar dulu. Jika memang dia maha kuasa, definisi kuasa adalah tiada sesuatu apapun yang tak mampu dilakukannya. Itulah definisi maha kuasa. Oke. Jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan Maria hamil? Mampu menjadikan Maria hamil, maksudnya bagaimana Bang? Kok jadi bingung kok dengan pertanyaan? Maksudnya bagaimana Bang? Ku coba yang kasih pertama, narasi yang agak ini. Yesus Tuhan Anda ini kan maha kuasa, ya kan? Maha Kuasa. Ya, jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan Maria hamil? Menseret? Kita pakai ayat saja. Kita pakai ayat saja, Sabi. Ya, saya tanya, Saya carikan ayat. apakah dia mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria hamil? Mampu. Mampu, oke, mampu. Karena dia mampu menjadikan Maria hamil, maka muncul pertanyaan. Seorang anak, pegangan Dinda, biasanya habis ini Roh Kudus nggak terkendali ke Dinda. Santai biasa saja.
Ya, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Di mana ayatnya seorang anak yang dituju kepada Yesus menghamilkan Saya Maria? Di nggak mana sama ayat? itu, Dinda. Ya karena katanya begitu. Di mana ayatnya? Coba kau kasih ayatnya dulu. Coba kasih ayatnya dulu. Tidak bisa pertanyaan. Ini pertanyaan kepada anak TK. Coba abangku kasih ayatnya di mana Yesus menghamili Maria. Coba kasih ayat. Siapa yang mengatakan Yesus menghamili Maria? Siapa? Itu pemikiranmu ke sana. Coba kasih ayatnya dulu. Simak pertanyaanku, Dinda Ampi, simak pertanyaanku, simak ya. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Mana ayatnya seorang anak menghamili ibunya? Mana ayatnya? Saya tidak bilang seorang anak menghamili Ya ibunya. kasih ayatnya dulu. Ini kita debat agama kan? Kita kasih ayatnya dulu. Abangku. Sekali kau. Kita tidak bisa ke sana. Kasih ayatnya dulu. Ini pertanyaan umum ini loh. Ini pertanyaan umum. Tidak. Ini kita debat agama atau kita debat apa? Coba. Terserah kau bilang debat anak-anak. Dengar dulu Ampi ya. Kau jangan kemana-mana dulu gitu loh. Ya, pemikiranmu ini jangan kemana-mana dulu. Pertanyaanku ini masih bersifat umum, tidak mengarah kepada oknum siapapun. Umum ini loh, ya. Yang pertanyaan ini umum ini. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Ini umum ini loh. Jangan kau arahkan dulu kepada oknum tertentu gitu tuh, atau pada golongan tertentu, jangan. Ini umum Ampi. Ulangi lagi Ampi ya. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Baik, saya akan menjawab, tapi kasih ayatnya dulu karena tema di atas Yesus ada akhlak. Nah, itu kan pasti tujuannya ke Yesus. Jadi kasih ayatnya dulu di mana anak pernah menghamili ibu. Coba kasih ayatnya dulu. Dengar Ampi, saya tidak berstatement seorang anak yang menghamili ibunya, tidak. Di mana? Tidak begitu. Saya bertanya ini secara umum, Ampi. Pertanyaanku ini bersifat umum. Umumnya pertanyaanku ini tidak mengarah pada satu golongan dan tidak mengarah pada satu nama. Tapi aku menyebut yang kita bahas dulu. Abangku, yang kita bahas di atas kan bahas tema, tapi abang bertanya kemana-mana. Abang bertanya kemana-mana. Abang yang lari kemana-mana. Abang yang lari kemana-mana. Ayo sesuai tema saja, sesuai tema. Abang sesuai tema saja, sesuai tema. Nanti dengar ya. Jangan, saya tidak mau. Sesuai tema. Dengar dulu Dida ya. Sekali lagi saya sampaikan ini. Pertanyaanku ini bersifat umum. Tidak mengarah pada satu nama dan juga golongan. Umum lo Ampi. Baik, sabar. Sabar dulu Bang Faruk. Bang Faruk. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Sabar Bang Faruk, yang kita bahas mengenai tema. Kita bahas saja tentang tema Yesus ada akhlak atau tidak. Kalau pertanyaanmu begitu, saya mau katakan buat abang bahwa abang lari dari tema karena abang berbicara tentang manusia. Kita tinggalkan dulu tema. Ini abang bagaimana ini? Tadi awal bilang bicara tentang tema. Kalau kita tidak melakukan interview seperti ini gitu loh Dinda. Kamu gak mau menjawab, saya turunkan. Seorang anak abang ini kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Abang tunjukkan dulu ayatnya di mana seseorang telah menghamili ibunya. Tunjukkan ayatnya dulu. Siapa yang mengatakan Yesus menghamili ibunya? Enggak aja kau. Dia ada narasiku mengatakan Yesus menghamili ibunya. Cuman ketika kau punya akal, kau tinggal cocok-cocokkan aja dan memahami saja kemana arah dari narasiku gitu loh. Enggak mungkin belajar-ajarin lagi kau tentang kayak gitu Ampi kan? Enggak mungkin. Ini
umum loh. Waktu di sekolah lah dulu kalian ditanya. Jika seorang anak telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Jawabannya apa? Teman-teman di bawah ini, jawabannya apa? Jika seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Jawabannya apa, teman-teman? Tidak, kan langsung jawab tidak. Semua langsung jawab tidak. Ini siapa yang mengarah pada Yesus yang nggak ada? Baperan kali kalian, siapa yang bilang Yesus? Kan seorang anak gitu loh, yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Yang ngarang-ngarang ke Yesus siapa? Yang ngarang-ngarang ke Yesus? Ini puluhan orang langsung bisa menjawab loh. Oke, kita naikkan lagi. Ya, oke teman-teman, ini sedikit informasi teman-teman ya. Di bawah ada si Malik dari Suriah. Di bawah ada Malik dari Suriah. Bagi teman-teman, adakah yang mau berbagi kepada saudara muslim kita si Malik? Menurut teman-teman gimana? Kita naikkan dia atau kita tahan? Buang aja, buang. Oke, saya buang deh ya. Udah terbuang Pak. Dia yang kasih syarat, dia yang dibuang. Gimana teman-teman? Si Maliknya kita naikkan karena naiknya dia di atas membutuhkan kontribusi kalian. Karena apapun ceritanya, Malik ini naik, udah dinaikkan dia teman-teman. Udah dinaikkan. Nggak apa-apa, Bang Faruk. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa membantu sedikit. Nggak harus banyak sih. Ya teman-teman yang mau berbagi nggak apa-apa, silahkan. Kita kasih waktu sampai berapa nih Bang Faruk? Sampai jam 2 aja, jam 3. Ya kita tetapkan saja lah ya, mana yang lebih mendahului ya, sampai jam 2:30 atau 5K Ustaz dia, 5K gimana? Iya. Oh, 2:30. Ya, Ini kan 2:30. sudah 2:48 ini. Oh, sampai jam 2 lah, sampai jam 2, jam 3:30 kurang. 3:30. Iya. Berarti 1 jam 40 menit. Enggak lah, setengah jam lah kita kasih waktu. Setengah jam, 40 menit ya. Setengah jam jatuhnya 2:30, benar tadi Bang Faru. 2:30 lah Iya. jatuhnya. 2:30 apa 3:30? 2:30. 2:30. Hah? Kok 2:30? Ini aja udah lewat 2:30 ini. Mananya? Nah, bingung. 4 ya, 4:30. Iya, 4:30. Mana lebih Aduh jam ya, aduh. setengah jam Nampak. dari sekarang atau 5K poinnya, 6K lah Ya, teman-teman ya. 6K karena 1K itu dia bisa dapat 3 potong roti. Kalau 6K berarti 6 kali 3 dia bisa 18 roti, 18 potong roti, atau 4K nya bisa digunakan untuk beli susu. 1 kotak susu untuk anaknya harganya 4K katanya, 4K koin. 2K nya bisa mereka gunakan untuk membeli roti. Jangan ada yang ngasih mawar. Mawarnya diganti sama kopi kan, sama itu kan. Mawar sama kopi kan sama, 1 koinnya. Kan? Jangan kasih mawar kopi, air jeruk kan sama kan? Jangan kasih mawar. Ganti sama kopi atau air jeruk. Dia. Kalau sama aku kasih singa, paus, boleh lah. Oke, kita naikkan lagi nih. Yang selanjutnya. Oke, Drek, selamat bergabung, Drek. Wow. Ya, Islam Kristen. Oke, mau diskusi kita, Dinda? Menurutmu? Udah turun aja lah kok, Dinda ya. Nggak ada semangat untuk hidupku tengok. Lompat aja lah kok ke jurang udah. Belum bangun kurasa, lagi tidur siang itu. Ngantuk dia. Iya, ngomong pun nggak jelas. Ya, semoga teman-teman ya, apa yang didapatkan sama Malik di Komal kita ini menjadi rezeki bagi mereka, sehingga mereka bisa merayakan ya tahun baru Islam. Teman-teman dia di sana.
ya dengan mereka memiliki makanan. Jadi Malik ini teman-teman, betul saatnya betul. Turun. Malik ini juga memiliki beberapa anak yatim di camp-camp pengungsian dia, teman-teman. Malam nanti itu Bang Hidayat, oten-oten nanti malam tuh mabuk itu. Ada anak 3, langsung bahaya itu. Naikkan nasi yang lainnya, moderator. Bis, Bang Dio noise. Bang Dio, suara orang kedengeran. Habis. Hah? Enggak ada. Ya, silakan buat adik-adik Kristen yang baik hati dan rajin menabung yang mau berdiskusi dengan Bapak, silakan. Tema kita hari ini, apakah Yesus itu memiliki akhlak? Ini hanya sebatas pertanyaan teman-teman ya. Sebatas pertanyaan saja. Silakan kalian menjawabnya. Tapi sebelum kalian menjawab, ini ada Bang Berkah ini. Berkah itu kata lain dari berkat teman-teman ya. Ya, semoga naiknya beliau menjadi berkah juga buat kita semua yang ada di sini. Amin amin ya Allah. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Berkah. Nggak ada, lagi nonton Bang Faruk aja. Terpencet. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada Bang Faruk. Oh Ito coba dicatatkan itu ada lagi masuk ini Ito 200.000 buat mu'alaf itu dari Maulana Ibrahim. Dari Maulana Ibrahim 200 ya. Dah. Ya udah. Ada lagi? Nah, ya buat teman-teman ya, mungkin karena ini masalahnya gini kok ya. Kemarin tuh waktu kita galang donat untuk beliau itu kok di YouTube ya? Hah? Iya. Nah, itu dia kendalanya. Masuk juga ini ya, dia masuk 200 lagi. Oh, dari YouTube ya? Nah, dari YouTube ini berarti nih. Karena kan kita lagian udah di stop kan, saudaraku yang ada di YouTube manapun udah di stop. Tapi kalau kalian mau sedekah ke aku aja, lumayan biasa. Iya, karena aku gini ya, aku tahu ya berapa nilai saldo di rekeningku. Ketika ada masuk ini di luar dari sini, ini berarti bukan uangku. Kan gitu, nominalnya pun 200 kan. Tapi kalau nominal tadi 180.000, ini ku tahan dulu. Bisa jadi ini adalah uang madu kan gitu. Kalau madu kan harganya 180 bukan 200. Oke, kita stop dulu ya teman-teman ya. Karena gini, aku tadi pagi baru telepon mu'alaf itu ya. Baru telepon dia tadi pagi, aku baru telepon nama dia. Dia bilang nanti malam dia sampai ke masjid yang dia tuju. Tadi saya bilang hari ini juga kau sunat. Datangi klinik atau rumah sakit tempat kau ingin bersunat, saya bilang. Dia bilang, aku ke masjid dulu nih Bang Faruk, aku masih dalam perjalanan, nanti malam hari insya Allah aku sampai di masjid itu, kata dia. Nanti ketika aku sampai di masjid itu, nanti aku kabarin, kata dia. Jadi aku bilang, nanti kalau kau udah sampai ke klinik, kau mau bersunat, kau kabarin aku, kasih nomor rekening dari klinik atau rumah sakit itu, kan gitu. Nanti kita aku transfer ke situ. Udah berapa terkumpul Bang? Berapa itu terkumpul itu total itu? Ada saudara muslim kita yang bertanya itu. Tadi aku buka buku, tadi kalian gak nanya. Semalam kan totalnya 8.660 ditambah 200 lagi, berarti 8.860.000. Ya, potong 1 juta. Kita udah transfer ke dia 1 juta. Berarti sisa? Jadi 7 juta. 7.860. Ada lagi yang mau ditanya dari tutup bukunya? Ya, sekron, barakallahu fikum, jazakumullah khair buat teman-teman semuanya ya. Kita stop dulu ya. Ya. Jadi kalau setelah ini masih ada juga yang masuk nanti ke rekening, itu ku anggap
itu ku anggap nanti rezekinya anak yatimku ya. Ya. Iyalah, iya. Nanti aku alihkan ke anak yatimku nanti. Oke. Bang Berkah, ada lagi Bang Berkah yang mau disampaikan Bang Berkah? Tidak ada Bang Farouk, terus saja suarakan kebenaran. Siap. Nyimak di bawah dulu Bangku ya. Ya Bang Farouk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rima, selamat bergabung Rima. Halo Bang Rima. Bang Rima. Halo. Oke, nyimak di bawah dulu ya. Ini temanya nih berat kali ini, makanya hotel ini pun berat ini mau naik ini. Kakak Mel, barakallahu fikum, jazakillah khair, diberkatilah kok kakakku. Lanjutkan berkat berikutnya kakak buat suamimu dan anak-anakmu. Biar mengalir berkat itu kepada anak-anakmu. Kasih dua hati lagi buat si Maliknya kakakku. Iya, buat kakak Mei, dengar kakaknya, aku sampaikan berkat kepadamu dalam hati kakaknya. Berkat rasanya ini sampai kepadamu kakakku dalam hatiku, kakak Mei. Ya, siapapun kalian yang berbagi kepada Malik, kita akan sampaikan berkat kepada kalian. Ya, di bawah 100 koin itu berkatnya berkat rohani, di atas 100 koin itu berkatnya dijaharkan teman-temannya. Diberkatilah kau Bang Buffet, hidupmu jadi berkat buat orang lain ya Bangku. Ngapa tuh? Enggak ketahuan teman-teman. Aku kepencet tadi. Kepencet jadi. Aku mental. Mental aku gara-gara nggak ada lewat paus sama aku. Jadi mental dia. Makanya biar gak masalah aku kasih paus dulu. Chris Dabor, selamat bergabung Chris Dabor. Islam Kristen. Kristen lah. Aduh, ya silakan Ito. Capek kali aku tengok Ito ini foto profilnya. Perempuan sana. Perempuan apa perempuan kalian? Prisda. Mbak Prisda. Itu maksudnya Mbak Prisda. Iya. Itu sih. Coba ditanyakan itu kalau potong rambut kayak gitu, cara bilangnya ke tukang pangkas kayak mana bilangkannya gitu. Iya kak, itu cara motong rambut kayak gitu sama tukang pangkas ngomongnya gimana? Bilang aja ala Korea kalau tahu style ya. Oh ala Korea, ala Korea gitu ya? Oh gitu ya. Kalau edak begitu pasti. Tapi Kak Prisda, kalau menurutku lebih cantik dia warna pink dia. Lebih cantik. Oh udah saya coba semua warna kak. Kalau masalah warna. Oh iya. Oh iya, warna pink itu kan agak-agak wow gitu, keren itu. Coba deh besok ganti warna pink. Cantik. Oke, ini kita ke tema ya kak ya. Ini temanya Yesus ada akhlak tanda tanya. Iya, apa itu maksudnya? Yesus ada akhlak. Itulah dia bertanya kak. Kira-kira Yesus ini ada akhlaknya enggak kak?
Menurutmu? Nah, ini aku punya pertanyaan. Yang membuat Maria hamil siapa? Yang buat Maria itu kan Roh Kudus. Oh, berarti Roh Kudus yang hamilin Maria? Bukan dia yang hamili dia, itu Roh Kudus bukan dia hamili, bukan itu, bukan hubungan intim. Tahu? Bukan hubungan intim. Berarti anak yang dikandungnya Maria ini adalah anak Roh Kudus. Ya terserahlah, anak Roh Kudus yang berarti itu bukan hubungan intim, bukan hubungan antara terserahlah. Gitu loh, nyimak enggak? Kau kan punya anak, kau punya anak itu bisa karena hubungan intim sama suamimu. Kalau Maria itu dia punya anak itu titipan dari Roh Kudus, bukan hubungan intim, you know. Oh, titipan dari Roh Kudus. Iya, Maria mengandung titipan dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus menitip anaknya di dalam rahim Maria. Itu Tuhan Yesus inkarnasi, firman jadi manusia loh. Tadi kakak bilang Roh Kudus menitip titipan rohania di dalam rahim Maria. Berarti Roh Kudus menitip anaknya ke dalam rahim Maria. Nah itulah itu suka mula yang pasti. Kok sukaku? Tadi kakak lo yang ngomong. Ini loh, ini kan sesuai dengan tema kalian. Yesus ada akhlak. Kenapa larinya ke kehamilan Maria? Nggak nyambung kalian. Nah, nyambungnya gini kak. Maria itu mengandung yang bikin siapa? Kenapa? Siapa yang membuat Maria hamil? Sekarang gini loh, ini kenapa di pertanyaan Yesus ada akhlak? Kenapa lari ke hamilan si Maria? Larinya kita makanya ditanya, kakak coba jawab. Maria hamil. Enggak, jangan lari ke situ, lari ke sini. Kenapa dipertanyakan Yesus ada akhlak? Apa kesalahan Yesus sehingga kalian bertanya akhlaknya? Coba. Salah Yesus sih nggak ada. Adakah salah Yesus? Dengar dulu, adakah dia gonta-ganti istri? Dengar dulu. Jadi kau aja boleh ngomong, awak gak boleh ngomong. Dengar dulu. Dari tadi kau ngomong, dengar dulu. Jadi aku nggak boleh ngomong. Bisa. Aku udah dengar kau ngomong, tapi kau nggak jawab pertanyaanku. Dah. Ini Yesus ini. Dah, dengerin baik-baik ya. Siapa yang membuat Maria hamil? Dia itu, jangan kita lari siapa buat Maria hamil. Sekarang aku sesuai dengan tema kalian ini loh. Sekarang ini kalian bukan mempertanyakan kelahiran Tuhan Yesus. Ini kalian pertanyakan akhlak Yesus. Kenapa kalian pertanyakan Yesus itu ada akhlak? Apa perlakuan buruk dia sehingga kalian bertanya? Jadi maksudnya itu gini itu Prisda, dengar itu. Yesus ini Tuhan itu bukan? Ya. Oke, Yesus Tuhan itu ini maha kuasa bukan? Iya. Oke, jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria hamil? Itu dengan ilahi. Dia mampu, bukan seperti itu sama istri itu hubungan intim jadi anak. Kalau saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu, dan saya tidak mengatakan Yesus itu lahir dari hubungan intim, tidak. Ingat ya, saya tidak ada ngomong gitu loh. Saya mempertanyakan tentang kemahakuasaannya ini tadi. Ketika Anda katakan dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya, jika memang dia maha kuasa, mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria hamil? Ya mampulah dengan kekuasaannya. Mampu ya, mampu. Maka muncul pertanyaan. Bukan berarti dia maka muncul, tunggu dulu. Ini dulu bukan intim. Kalaupun nggak bilang intim, Dinda itu, aduh. Tidak. Nggak ada saya bilang intim, nggak ada. Makanya, saya bilang. Makanya dengar dulu, biar saya selesaikan. Ketika Anda katakan Yesus mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria hamil, maka muncul pertanyaan. Seorang anak, tapi pegangan dulu itu ya. Habis ini jangan pakai knalpot RS King ya, nggak tahan aku nanti dengarkannya. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak?
Itu Parut, nyambung nggak? Ini Tuhan ini punya kuasa. Ayo, tahu punya kuasa. Saya nggak tanya itu loh itu. Dengar dulu. Punya kekuasaan itu dia bisa masuk dalam kandungan Maria sehingga bisa dia inkarnasi jadi manusia. Tetapi keilahiannya tetap dia itu Tuhan. Dan dia pun jadi manusia. Ada tujuannya ke dunia ini. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Untuk disalibkan, untuk menyelamatkan. Saya nggak tanya itu. Dia inkarnasi, inkarnasi loh. Bukan saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Ini anak-anak gimana sekarang ini? Ini dia dilahirkan anak atau sebagai intim atau Roh Kudus yang berkuasa? Kutanya dulu itu. Saya nggak nanya itu. Saya tidak tidak mengarah. Pertanyaan saya tidak mengarah kepada. Dengar dulu itu. Dengar itu. Pertanyaan saya tidak mengarah kepada oknum. Pertanyaan saya tidak mengarah kepada pribadi. Pertanyaan saya tidak mengarah kepada siapapun, tapi bersifat umum. Ingat itu ya, bersifat umum. Pertanyaan saya, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Kalau dia dilahirkan sebagai hubungan intim, itu tidak punya akhlak. Saya nggak tanya itu. Dia saya jelaskan. Tetapi kalau dia lahir sebagai Roh Kudus, dia punya akhlak. Saya nggak ngomongin Roh Kudus. Saya nggak ngomongin Roh Kudus. Itu jalur ceritanya. Pertanyaan saya ini tidak mengarah ke Roh Kudus. Dengar gini loh itu. Makanya orang kenapa banyak kali mualaf, karena mereka tidak memahami. Ya, orang yang tidak pernah memahami itu makanya mualaf. Orang Kristen yang sudah memahami itu bakalan tidak pernah mualaf. Karena apa? Pengorbanan dia jadi manusia yang mati di kayu salib. Buktinya tapi itu pertanyaan itu saya itu tidak memahami. Tapi pertanyaan saya itu lain. Pertanyaan saya tidak mengarah tentang penyaliban dan juga tidak mengarah kepada pengorbanan. Pertanyaan saya umum. Jika ada seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Kalau dia digariskan dengan kelahiran hubungan intim atau manusia, dia itu nggak punya akhlak, Kalau dia itu anak, saya nggak tanya itu. Harus ada jalurnya loh. Saya nggak tanya itu. Itu pertanyaan itu. Ya, itu pertanyaan itu. Dengar itu ya. Kalau dia seorang anak, kalau dia seorang anak yang dilahirkan dengan jurusan atau bagian dari hubungan intim, itu tidak punya akhlak. Kalau dia seorang anak yang suci dia lahir tanpa ada hubungan intim, jangan dibilang nggak ada akhlak. Itu dengar itu ya. Kalau proses bagaimana dia menghamili ibunya, itu pandai-pandai dia lah di lapangan itu. Makanya dia diajari lagi. Pemikiran manusiawi loh itu. Pandai di lapangan itu. Kadang sentuhan dia gitu loh itu. Makanya salah Yang saya mikir itu pikiran manusiawi loh. Yang tahu itu anak lahir dengan hubungan intim itu tahu. Sehingga berani itu buat bertanya seperti ini. Saya tidak bertanya kepada satu pribadi, satu oknum enggak atau golongan enggak. Itu pemikiran enggak, walaupun itu tapi pemikiran itu. Makanya berani itu bertanya seperti ini. Itu aja terlalu sensitif. Apa? Pemikiran itu lahir seorang anak hanya garis dari hubungan intim. Itu tidak tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Saya nggak tanya itu loh itu. Yang saya tanyakan ini bersifat larinya ke situ. Larinya ke situ loh. Kau takut kali tuh lari ke situ. Takut saya. Enggak. Takut kali. Ini loh, lihat tuh. Aku ini tinggal di daerah Aceh loh. Saya tinggal di daerah Aceh. Kalau saya tidak memahami agama saya, mungkin saya mualaf. Buktinya itu kenapa itu mualaf? Itu tidak mendalami agama.
Itu kan perasaan Ibu. Itu kan penilaian. Ini menolak loh. Itu penilaianmu. Kita kembali ke topik itu ya. Pertanyaanku ini itu bersifat umum, tidak mengarah kepada satu nama dan tidak mengarah kepada satu golongan. Ingat itu ya, bersifat umum. Jika seorang anak telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Ini anak apa sekarang? Tanya dulu itu. Anak apa sekarang ini? Tidak umum itu. Jika seorang anak seorang anak telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Dengarkan saya cakap. Kalau ini di dalam duniawi, ya tidak punya akhlak. Oke, berarti jika seorang anak telah menjadikan ibu kandungnya hamil, dia tidak punya akhlak ya? Dia nggak punya akhlak. Kalau dia keturunan dari Makkah. Orang kita kaji. Maria melahirkan seorang anak. Anak ini namanya Yesus bukan? Ya. Yesus ini Tuhan bukan? Ya. Dia Tuhan Maha Kuasa bukan? Iya. Karena dia Maha Kuasa, maka segala kehamilan itu atas kekuasaan dia bukan? Iya. Oke, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa itu? Jangan dibilang setelah Maria menghamil gitu. Tuhan Yesus berkuasa memiliki rencana. Namanya Tuhan, dia berkuasa atas segalanya. Tapi kelahirannya itu harus diterima oleh pikiran manusia. Nggak bisa langsung tuk nongol. Tidak. Oke, kalau dia nongol kayak gitu, dia nggak dipercaya Tuhan. Saat ini saya mengobrol dengan manusia bukan itu? Kalau itu manusia enggak. Iya, kan itu bilang nggak boleh dipikirkan dengan menggunakan pemikiran manusia. Aku manusia, itu setahuku manusia. Maka ku aja itu berpikir sesuai dengan pemikirannya manusia, gitu loh. Makanya saya jawab itu, kalau pemikiran manusiawi, ya anak buat hamil orang tuanya itu tidak punya akhlak. Tapi jangan kita samakan Yesus sama manusia, beda. Beda itu ya, beda. Kita ulangi boleh? Anak manusia. Kita ulangi boleh? Ya, yang lahir dengan kintip dengan yang lahir Roh Kudus, jangan, itu beda cerita, beda alur dan beda hakikatnya. Oke, kita langsung ke poinnya ya. Menurut itu, kelahiran Yesus itu tidak melalui sperma. Tidak. Oke, saya buka datanya ya. Sperma itu kok, dengar. Saya buka datanya ya. Melalui sperma itu hubungan intim. Saya buka datanya ya. Saya buka datanya boleh? Oke. Boleh. Kita mulai dengan Matius 1 nomor 1. Baru kemarin kita. Siap-siap itu pegangan itu ya. Matius 1 nomor 1. Coba nomor 1 sampai 10 coba kita tengok nih. Ambil dulu handphone mami yang ada satu lagi. Itu dipegang rambutnya itu, rontok rambutnya itu. Aku banyak makan vitamin, jadi rambutku selalu lebat. Iya. Sama kayak temanku itu, ada temanku si gondrong lebat juga rambutnya itu. Inilah silsilah Yesus. Iya, baca ini kok. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ingat itu ya, anak Daud, anak Abraham. Yesus itu silsilahnya dari anak keturunannya Daud. Abraham memperanakkan Ishak dan selanjutnya sampai kepada ya Yosia memperanakkan saudaranya Yekonya. Nah, sampai kepada nih. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Ya, sekarang kita Roma 3 nomor 1. Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3. Bentar ya. Nih. Ini toh ya. Nampak itu Roma 1 nomor 3. Udah? Yang isinya nih aku buka ya. Nih. Dari hal ya ini terjemahan lama ya. Anaknya yang menurut kedagingan sudah
daripada benih Daud. Ini Daud ya. Nah, kata benih kita kembalikan kepada original teksnya. Tertulisnya kata, ntar aku besarkan itu ya. Roma berapa itu, coba biar saya buka. Ini tertulisnya kata apa itu? Kata sperma. Ternyata Yesus itu anak keturunan Daud melalui jalur sperma. Gimana itu? Dari sperma rupanya itu. Gimana itu? Melalui keturunan dari sperma Daud. Hah? Gimana? Berapa dia saya buka? Apa? Roma berapa itu? Oke, Biblemu itu tidak ada original teksnya itu, makanya itu masih Kristen, karena itu baca Bible nggak ada original teksnya. Itu harus buka dari original teks gitu. Diberkatilah kau bang SMB. Itu buka dari kitab Sabda. Biar itu tahu dalam original teks itu benih itu tertulisnya kata apa. Kalau di dalam terjemahan LAI tidak ada kata benih di situ itu. Buka dalam original. Itu yang salah jalan sekarang, kurang memahami. Salah jalur cuman. Aku udah kasih datanya. Matius 1 nomor 1 mengisahkan tentang silsilah Yesus yang melalui jalur Daud. Udah. Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus itu dari sperma Daud. Ternyata dia dari garis sperma sebulan lahirlah Yesus. Nah, ini saya ngomong keturunan dari kedua orang tuanya. Gimana? Itu silsilah untuk keturunan kedua orang tuanya. Iya, tapi melalui jalur sperma. Melalui jalur sperma enggak? Kalau silsilah kedua orang tuanya melalui sperma. Melalui sperma. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak. Yesus lain dari Yesus yang lain. Tidak. Yesus dari Maria bukan? Yesus lahir dari kandungan Maria itu dengan kuasa Roh Kudus. Itu bukan hubungan intim sperma loh itu. Oke. Ini data lain ya. Ini data lainnya. Apapun itu datamu, salah itu, salah pemikiran. Matius 1 yang itu maksud mungkin ini dia. Matius 1 nomor 18. Ini kita buka datanya lagi nih toh. Nih. Ini data lain. Nih. Mau itu paruh kau doakan supaya masuk Kristen lagi. Jangan, Yesus aja berdoa ditolak Bapak doanya itu. Matius 26 nomor 39. Apalagi doa. Bisa nanti bisa itu masuk Kristen asal kita mau menerima. Biar itu apa Yesus itu aku nggak mau jadi domba itu, nggak mau. Sekarang ini domba sesat, jadi perlu bantu doa. Mau doakan Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari mana? Dari mana? Ini. Matius 1:18. Dari mana? Dari Roh Kudus. Roh Kudus. Mereka menjadi sebagai suami istri. Melakukan hubungan suami istri. Ya, sebagai suami istri. Tapi di sini dikatakan dia mengandung dari mana itu? Roh Kudus. Berarti lahir bukan dari hubungan suami istri. Sekarang kita buka itu. Tuhan itu. Kita buka Lukas 4 nomor 1 itu. Lukas 4 nomor 1 ini kita buka itu ya. Sabar itu ya. Nih. Kemana-mana itu aja sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu. Ini baca itu. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sini dikatakan Yesus penuh dengan Roh Kudus, betul? Ya. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus, betul? Nah, sementara dalam Matius 1:18 Maria hamil dari Roh Kudus, betul? Ya. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah Roh Kudus, kekuasaan.
Yang telah menjadikan Maria hamil adalah keahlian Roh Kudus, kekuasaan Tuhan. Nggak ada ayatnya kayak gitu itu. Jadi gini Tok ya. Itu adalah sabar. kekuasaan daripada Tuhan. Oke, sabar. Sekarang giliran saya ngomong sebentar itu ya. Dengar itu ya. Dengar itu. Saya ini itu menjadi seorang mu'alaf setelah membaca Bible bertahun-tahun lamanya. Puncak tertinggi dari iman mengikuti Yesus ialah dengan menyembah siapa yang disembah oleh Yesus. Jelas dalam Matius 11:25, Matius 26 nomor 30 sampai 36 sampai 39 dan selanjutnya, Yesus mengisahkan dia menyembah kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini ada berkali-kali. Sabar dulu itu. Bagi teman-teman Kristen, mustahil kalian saat ini masih Kristen jika kalian pernah membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai. Mustahil. Udah saya baca itu. Aku jamin itu. Aku menjamin itu. Saya baca itu loh itu. Ada kalian sampai Kristen sampai detik ini, ya, karena kalian nggak pernah baca Bible dan kalian membaca perkataan Yesus. Oke, kalau memang kita udah baca, saya tanya. Di dalam Markus 12:29, Yesus mengatakan, hukum yang utama dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Dalam iman itu Tuhan itu Esa bukan? Oke, salah itu. Oke, Esa. Tuhan yang Esa itu namanya siapa? Tuhan Esa itu ya Tuhan Yesus. Yesus. Oke, ya, apakah itu yakin tidak ada Tuhan selain Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang saya tanya, Bapa itu Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan bukan? Tuhan. Hanya itu yang jadi yang pintar, karena pintar yang Tritunggal. Itulah ajaknya Tuhan kami. Terbukti kan kita membantah Yesus. Bisa dia jadi tiga. Itulah. Jadi kalau orang Kristen itu hanya orang-orang pintar. Kalau orang-orang bodoh, maaf, nggak nyambung dia. Itu justru syarat jadi oten harus longor itu. Mestinya itu orang-orang udah janji. Itu udah janji tadi, nggak ada Tuhan selain Yesus. Begitu kutanyakan yang lain, itu nyatakan Tuhan. Ternyata nggak sampai 1 detik, Tuhan itu udah berubah menjadi 3. Enggak, Tritunggal itu 1 jadi 3. Makanya saya bilang orang Kristen itu hanya orang-orang terpilih, orang-orang pintar. Kalau orang-orang bodoh nggak terpakai, itu nggak nyambung dia. Itu pembelaanmu dan caramu menghibur diri itu. Tidak. Ngapain saya menghibur diri? Menghibur saya hanya Tuhan Yesusku. Ini kasih data lagi itu ya. Itu bilang kan jadi Kristen itu harus orang pintar tuh ini. Iya. Ini. Makanya selalu saya lihat live itu, aku geleng kepala aja live itu. Kenapa itu tinggalkan Tuhan Yesus itu? Nih, baca ini Pak. Apakah syarat menjadi Kristen atau pengikut Kristus harus orang cerdas? Baca itu. Coba saya lihat. 1 Korintus 4 nomor 10 baca. Apa itu? Coba dekatkan. Kami dari mana pula itu? Coba saya buka Alkitabku. Kenapa kita percaya Miguel? Itu bacakan dulu. Terkejut dia, cobalah. Kita bacakan dulu. Bacakan dulu. Kan ini coba tuh. Apa itu? Apa itu? Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami apa itu? Tapi
tetapi kami arif dalam Kristus. Kamu bukan kami, kamu. Coba, tetapi kamu coba naik lagi toh. Ini terhalang gara-gara itu. Kuat apa ya Kak? Kuat kamu memuliakan itu, tetapi kami dihina. Jadi berdasarkan 1 Korintus 4 Sini. dengar dulu. Berdasarkan 1 Korintus 4 nomor 10, kalian itu bodoh dan hina karena Kristus. Jadi jangan katakan orang-orang itu cerdas-cerdas, enggak. Kalau kita mengatakan kalian adalah kumpulan orang-orang yang longor. Di berbagai negara itu Kristen yang maju menciptakan segala yang terkenal orang Kristen loh itu contoh barangnya negara bahkan yang pakai ini Israel yang menciptakan. Siapa yang memberkati kepintaran mereka? Tuhan Yesus. Coba negara-negara lain. Ya, itu mau bilang kan di negara-negara lain yang mayoritas Kristen mereka maju-maju kan, betul? Ya. Ya, oke. Ini buktinya mereka maju itu. Ini buktinya. Inilah majunya mereka ini toh. Coba saya lihat. Negara mayoritas Kristen ini. Maju itu. Sama dengan agama Islam. Dengar, sama. Ada agama yang maju ini kok. Maju ini. Ini sampai maju malah gini kok. Benar itu ya. Agama itu ada yang palsu. Jangan itu tunjukkan sama agama yang palsu yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Jangan. Sekarang itu dengar itu. Kutunjukkan sama itu. Ini pernyataan dari seorang pendeta itu ya. Ini pernyataan dari pendeta. Makanya mereka itu sesat itu. Enggak semua Kristen itu benar. Ada yang agama sesat sama kayak agama Islam. Ada juga mereka itu sesat. Ada palsu. Makanya kita berhati. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebijakan moral gila-gilaan. Penghuni penjara lebih banyak agama. Di mana ada, ini pendeta Mel Atok yang mengatakan ya, di mana ada mayoritas kantong Kristen, maka kebejatan moral di tempat itu gila-gilaan.